Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ardi. Kali ini kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Shadaqallahul azim. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas satu ayat, yaitu surah Yunus ayat 61. Ayat ini saya kaitkan dengan pembahasan kita kali ini tentang materi yang Allah ciptakan di dunia ini sebenarnya tersusun atas partikel materi yang sangat kecil. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa perbuatan sekecil apapun, maka Allah akan menjadi saksi dengan segala kekuasaannya. Selain itu, benda sekecil apapun, sekecil partikel sekalipun, di bumi maupun di langit, semuanya dalam pengetahuan Allah. Maka Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa itu materi? Materi yang dimaksud bukan seperti materi pelajaran ya, tapi materi adalah jadi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya tersusun dari materi. Begitu pula makhluk tak hidup atau benda mati seperti batu, angin, air, dan lain-lain, semuanya tersusun dari materi-materi. Di jenjang SD, kalian pernah mempelajari tentang wujud zat atau wujud materi, seperti zat padat, cair, dan gas. Ketiga wujud tersebut terbagi berdasarkan sifat materinya. Contoh zat padat di sini adalah emas batangan. Sebagai zat padat, emas memiliki sifat yaitu bentuknya tetap. Maksudnya adalah
jika emas tersebut diletakkan di suatu tempat atau wadah, maka bentuknya tidak akan berubah. Begitu pula dengan volumenya, akan tetap. Sifat zat padat lainnya adalah gerak terbatas. Artinya, emas tersebut tidak akan bergerak sampai dipindahkan. Selanjutnya, jarak antar partikel yang menyusun zat padat itu sangat rapat. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik antar partikel sangat kuat. Contoh zat cair adalah air. Air memiliki sifat yang bentuknya berubah. Maksudnya, ketika air dimasukkan ke dalam suatu wadah atau tempat, maka bentuk air akan menyesuaikan wadah tersebut. Contohnya, ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan mirip gelas. Namun, ketika air yang dalam gelas dimasukkan ke dalam piring, maka bentuknya akan seperti piring, tapi volumenya tetap. Misalkan air yang dalam piring tadi dimasukkan kembali ke dalam gelas, maka volumenya akan tetap sama. Gerak zat cair bebas namun terbatas. Misalkan air yang tumpah, maka geraknya hanya sebatas ujung tumpahan air tersebut, jadi tidak bisa lagi bergerak ke mana-mana. Adapun jarak partikel di dalam zat cair itu renggang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik antar partikel zat cair lemah. Contoh zat gas adalah gas LPG. Sifat gas yaitu bentuknya berubah-ubah, sama dengan zat cair tadi, yaitu menyesuaikan bentuk wadah atau tempatnya. Sedangkan yang membedakan antara zat cair dan gas adalah gas volumenya bisa berubah-ubah. Kalau zat cair, volumenya tetap. Contoh, ada 2 buah ban sepeda. Satu diisi dengan air sampai penuh. Maka ketika penuh, volumenya atau isinya sudah tidak bisa kita isi lagi. Namun, kalau ban sepeda kita isi dengan gas, kita pompa, maka kita bisa menyesuaikan isi atau volume gas yang ada di dalam ban sepeda. Jadi volumenya bisa diubah-ubah. Gerak pada gas sangat bebas, sebab gaya tarik antar partikel di dalam gas sangat lemah, sehingga jarak antar partikel sangat renggang. Contoh gerak gas adalah pada saat kebocoran gas LPG. Ketika gas LPG bocor, maka gas masuk ke dalam setiap ruangan di rumah. Oleh karena itu, dalam pemasangan tempat gas LPG sebaiknya dekatkan dengan ventilasi udara, sehingga gas yang bocor bisa bebas menuju luar rumah. Silahkan baca peta konsepnya. Berdasarkan komposisinya, materi terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu zat tunggal dan campuran.
Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, walaupun dengan reaksi kimia biasa. Jadi unsur tidak bisa diubah lagi ke dalam bentuk lain. Ada dua jenis unsur. Yang pertama adalah unsur logam. Contohnya di sini ada aluminium, emas, tembaga, besi. Yang mana unsur ini tidak akan bisa dijadikan lagi menjadi bentuk lain. Yang kedua adalah unsur non-logam seperti oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Semua unsur ini sudah disusun oleh para ilmuwan ke dalam tabel sistem periodik unsur kimia. Di jenjang SMA nanti kalian akan lebih dalam mempelajari tentang tabel sistem periodik unsur. Adapun perbedaan antara logam dan non-logam, kalau unsur logam hampir semuanya berwujud padat kecuali raksa, itu bentuknya cair dan dapat ditempa serta mampu mengantarkan listrik dan panas. Kalau unsur non-logam, sebagian ada yang padat, cair, dan gas, dan bersifat non-konduktor atau tidak menghantarkan listrik dan panas, kecuali unsur grafit. Manfaat unsur kimia dalam kehidupan sangat banyak. Contoh, natrium itu salah satu kandungan dalam garam dapur. Atau contoh lain, iodin itu juga ada dalam garam beriodium. Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih dan memiliki komposisi yang sama, serta hanya bisa dipisahkan unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Contoh senyawa adalah air. Air memiliki kandungan hidrogen dan oksigen atau sering dikenal dengan simbol H2O, dan komposisinya selalu sama. Contoh lain adalah garam. Garam terdiri dari unsur natrium dan klorida. Komposisi natrium dan klorida ini selalu sama di dalam garam. Senyawa terbagi menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup dan senyawa anorganik yang berasal dari benda mati. Contoh senyawa organik adalah telur dari ayam,
kemudian minyak goreng dari kelapa sawit, dan contoh senyawa anorganik misalkan air yang berasal dari hujan atau garam yang berasal dari laut. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat penyusunnya. Campuran tersebut bisa saja berupa unsur ataupun senyawa yang bercampur. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen, yang mana campuran ini tercampur secara sempurna sehingga terlihat homogen atau sama rata. Contohnya adalah yang kedua adalah campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak sama rata atau tidak homogen sehingga terlihat jelas perbedaan antara zatnya. Contoh minyak dalam air atau pasir di dalam air, serta santan yang mana bagian putihnya akan mengendap di bawah. Sebagai kesimpulan, silakan baca tabel perbedaan unsur, senyawa, dan campuran berikut ini.